Kadang-kadang kalau lagi bunyi, itu asap keluar. Tapi ini apa? Nanti pas malam atau jam berapa? Iya, jam berapa aja dia mah kadang-kadang gitu asap ngebul udah itu merah. Kadang iya merah asapnya, rada merah gitu. Ngebul. Tapi suaranya tuh gini terus atau nanti bakal besar? Lah kadang-kadang segini, kadang-kadang gede gitu. Jadi sampai Enggak pengen gitu doang. Malam jam 12, kadang-kadang jam 1 gitu. Kayak apa aja. Ya sama, kalau lagi gatal-gatal. Iya, nih teh kalau lagi anget nyesek ya nih, kuatin tiang-tiang tembok begitu tuh, gitu ya kagak percaya tanya dari sono sebentar hilang, teh kapan lagi anget, teh kalau saya turutin periksa mulu periksa, tahu dah dari pagi manda apa dari abu-abu itu kita nggak tahu juga. Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebuah desa kecil seluas 5,31 km persegi. Dihuni lebih dari 12.000 jiwa, atau sekitar 5% dari total penduduk Babelan. Di tengah pemukiman inilah, PLTU Batubara Babelan milik PT Cikarang Listrindo berdiri. Dengan kapasitas 280 MW, pembangkit ini mulai dibangun pada 2012 dan beroperasi penuh sejak 2017. Fungsinya hanya satu, memasok listrik ke kawasan industri Jababeka, rumah bagi 2.000 perusahaan, baik lokal maupun multinasional. Saya pernah bawa air dari laut ya. Saya bawa air laut dari laut di apa namanya di aqua. Saya taruh di aqua, saya taruh itu ada endapan dari air laut itu di bawahnya hitam. Berarti kan ada apa namanya zat-zat batu bara di situ. Dulu lagi belum di apa tuh ditutup seperti dia itu kan asal angin kan nah asapnya kan serpian itu kena padi itu langsung saya ke lapangan pagi-pagi itu kan saya datang orang motong dia lewat ini semua pada hitam bajunya pada hitam dan padi saya lihat padinya hitam pokoknya lela antara benih padi yang putih sama benih padi yang hitam itu nggak bisa dikonsumsi. Masalah bising kan ya teman-teman udah ngerasain kan di jam 10 jam 11 coba teman-teman di situ di samping tembok masyarakat di rumah warga dah itu udah bising itu tuh. Menurut keterangan warga, setiap malam cerobong PLTU Babelan mengeluarkan asap tebal diiringi suara bising. Suara bising tersebut akan lebih keras terdengar ketika semakin larut malam hingga mengganggu waktu tidur dan istirahat.
Enggak. Dapat. Jadi ini kita lagi ada di Babelan, di dekat PLTU Babelan. Kemungkinan dari jarak Cerobong ini nggak sampai 1 kilo, tapi ironinya adalah rumah warga mati lampu, dan ini katanya sering terjadi. Sampai jam 2 malam, bisa sampai jam 2 malam nanti. Listrik untuk siapa? Nah, jadi di sini adalah tempatnya batu bara yang dari Kalimantan akan masuk ke PLTU Babelan menggunakan tongkang kecil. Jadi di sini tempat transit dan nelayan banyak menuturkan bahwasannya efek dari bongkar muat itu batu bara bertebaran ke laut karena dia menggunakan sistem diangkat gitu ya, menggunakan alat yang kita lihat sendiri di belakang. Jadi itu sangat merugikan ekosistem laut dan tentunya mengurangi pendapatan nelayan yang ada di sekitar pesisir utara Bekasi. Maksud saya tolong dicek di perairan bawahnya. Bila pemerintah ini melakukan riset, apakah di bawah perairan ini baik nggak? Di bawahnya itu banyak batu bara. Nah, selama ini tidak ada. Kami berharap gitu, seandainya kami harus datang kembali lagi ke sini, kami bisa diterima oleh Pak Bahlil atau setidaknya dengan Dirjen Ketenagakerjaan kami di sini. Upaya permintaan audiensi kepada Kementerian ESDM terkait dampak PLTU telah dilakukan oleh Jaringan Ekologi Bekasi. Jangan kita nanti sini yang akhirnya kabur. Ini permasalahan serius masalahnya, Pak. Ya, karena saya juga nggak ada kewenangan saya nggak sampai Iya ngomong betul. ke masyarakat. Semua kalau saya tanya itu bukan kewenangannya, termasuk Bahlil sendiri. Namun hasilnya nihil. Buat apa nih teh nih? Kau buat resek deh menganyi kita nganggur siapa? Kita nganggur ke PT udah kagak. Ini yang mualnya. Tiga kali demo tuh. Iya udah kagak diartikan. Udah pada diam aja udah. Udah pada diam orang kampung ya. Paling periksa. Tuh paling periksa. Periksa tuh tadi ibu bocah tiap kalau gatel tuh begini. Iya betul mau gini tuh. Yang mata kalau tete. Iya apalagi Mau gatel. merah-merah. Iya menggatel kalau gatel nih. Gatel. Dari airnya apa dari ini Bu? Ya lah, sebabnya itu kan batu bara, teh. Yang batu bara itu kalau lagi bau-bau. Oh bisa ada bau. Lah bau. Kalau lagi bau-bau. Ada penyakitnya mah nggak tahu kita yang namanya penyakit ya. Tapi kalau kayak yang kencing tadi itu kan masih kencing, saya masih rombongan dia, emang dia kan nongol pada gatel ini badan gitu. Kalau saya mah gatel, udah saya gatel nggak ribut emang. Tapi gatel kan? Gatel. Tapi nggak bisa nahan gitu ya? Iya, nggak ngomong baik saya mah anak-anak emang semua juga pasti ngerasain.
Ya Allah, hujan dari jam berapa tadi, Jam? Jam 4 kurang. Tuh. Banjir. Jam 4 kurang sampai subuh ya. Tuh, banjir tuh depan rumah tuh. Kalau mama, nyamuk mulu. Mohon maaf. Dulu sebelum adanya sel itu serapan air. Bentuknya apa sih, Bang? Dia kan dulu sawah itu. Sawah. Iya kan untuk serapan air itu. Nggak pernah yang namanya banjir itu sampai parah. Nah, itu selalu ada serapan di situ. Nah, pas dibangun di situ kan serapan air berkurang. Itu makanya bisa mingguan, bisa bulanan. Itu surutnya air. Gitu. PLTU Babelan ini menggunakan teknologi CFB, suatu teknologi boiler yang membakar batu bara dengan cara mengalirkan campuran batu bara, pasir, dan udara bertekanan, sehingga bahan bakar bersirkulasi di dalam ruang bakar. Secara umum, CFB itu membutuhkan sekitar 440.000 ton ya per tahun untuk batu bara per 100 megawatt. Kalau dilihat di konteks Babelan itu sekitar 1,2 juta metrik ton metrik ton batu bara itu yang dibakar gitu, sehingga menghasilkan sekitar 3 juta ton karbon dioksida yang dikeluarkan oleh PLTU Babelan. Kalau terhitung sudah 7 tahun tinggal dikalikan saja, 7 kali 3 sekitar 21 juta ton mungkin yang sudah dirasakan oleh masyarakat gitu. Mungkin kalau kita berbicara soal angka 280 megawatt terdengar kecil ya, tapi itu sangat besar karena skalanya megawatt, dan itu merupakan PLTU captive terbesar di Jawa Barat. Bukan untuk kepentingan rakyat, sekali lagi itu hanya kepentingan industri. PLTU Babelan ini mesti seharusnya dan secepatnya masuk ke dalam kebijakan pemerintah untuk menjadi salah satu PLTU yang dipensiunkan. Selain itu, kita menemukan fakta juga sebenarnya di PLTU Babelan ini dia menyalahi peraturan perundang-undangan spesifik di bagian tata ruang. Karena menurut Perda Tata Ruang nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwasannya seharusnya pembangkit listrik batubara itu ada di dalam wilayah Desa Urip Jaya. Namun sekarang existingnya itu ada di Desa Morobakti, sekitar 5 km berbeda gitu ya. Entah itu permainan apa gitu. Yang pasti ketika suatu pembangunan ataupun suatu proyek menyalahi tata ruang, di tahun itu 2017 seharusnya dia masih menggunakan izin lingkungan, skema izin lingkungan ya, sebelum adanya Cipta Kerja. Dia masih menggunakan izin lingkungan, namun izin lingkungan ini bisa gagal kalau pembangunannya itu tidak sesuai dengan tata ruang. Saat ini dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat saat ini yang lagi rame menggusur masyarakat yang menyalahi tata ruang itu di bantaran-bantaran sungai, ya normalisasi sungai yang dianggap sebagai penyebab banjir dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi dengan satu bangunan yang luasnya 72 hektar kurang lebih, PLTU Babelan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, menyalahi hukum, itu tidak disentuh sama sekali gitu. Padahal dia mutlak. Dia menyalahi peraturan, dia menyalahi rencana tata ruang wilayah, dia menyalahi hukum, dia tidak sesuai dengan kebijakan yang memang disepakati gitu ya untuk kemudian beraktivitas di Indonesia gitu. Apalagi ini berdampak penting untuk kehidupan gitu. Bolehkan Bekasi, bolehkan Bekasi, bolehkan Bekasi, bolehkan Bekasi. Supaya anak-anak kita tidak tercekik oleh asap, agar tidak tercekik oleh asap. Sampai sekarang mengawasi dan menjaga para elit-elit
dan oligarki